berangkatnya dari curhatan tentang ekonomi, curhatan tentang keluarga, tapi justru nanti ujungnya kita merusak rumah tangga orang lain, kita secara tidak sadar menjadi pebinor, perebut bini orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman netizen yang berbahagia, dalam menghadapi sesuatu, dalam menyikapi sesuatu, tentu semestinya kita lakukan secara hati-hati dan penuh kewaspadaan, utamanya berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan darinya. Di antaranya, kita sebagai kaum laki-laki ketika menerima curhatan istri orang yang sedang bermasalah dalam rumah tangganya, masalah ekonomi, masalah keluarga, hubungan dengan suami yang tidak sehat, kemudian datang kepada kita secara langsung, atau tidak datang secara langsung tapi melalui platform berbagai media sosial, curhat, permasalahan, bla 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 bla. Nah, ini bagaimana kita sebaiknya menyikapi? Dalam konteks ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man khabbaba zaujata mri'in aw mamlukahu falaisa minna." Siapa saja yang mengganggu istri orang atau mengganggu budak milik orang lain dalam konteks zaman dahulu, falaisa minna, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak termasuk umatku. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Suatu ketika Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani juga menceritakan dirinya sering mengalami situasi semacam itu, situasi sulit menerima curhatan istri orang. Banyak wanita-wanita datang kepada beliau untuk curhat. Lalu bagaimana sikap beliau? Kemudian secara tegas berulang kali setiap saat ada istri orang lain yang datang ke rumahnya untuk curhat permasalahan keluarga dengan suaminya, maka Syekh Abdul Wahab Asy'arani tidak menerimanya secara ramah tamah. Bahkan mewasiatkan atau memerintahkan kepada istrinya, kepada keluarganya yang di rumah untuk tidak memberi suguhan makanan. Karena apa? Karena Syekh Abdul Wahab Asy'arani tidak hanya mempertimbangkan menyuguh tamu itu baik, tidak hanya mempertimbangkan menerima curhatan orang itu baik, tapi mempertimbangkan nanti dampak yang ditimbulkan darinya. Kalau disambut dengan ramah tamah, nanti justru orang itu merasa tenang, merasa senang, bahkan bisa tertarik kepada Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Oleh karena itu, beliau menghindari menjamu perempuan-perempuan, istri-istri orang yang datang kepada beliau dengan jamuan yang baik. Secara detail, muridnya yaitu Syekh Abdul Rauf Al-Munawi mengisahkan pernyataan beliau, waqad fa'altu hadzal khuluqa miraran fa'udayyiqu 'alal mar'ah al-ghadbanah wa ausi 'ala 'iyali ayyaju'uha litarji'a. Aku telah melakukan akhlak ini, mempertahankan diriku untuk tidak beramah tamah dengan perempuan yang curhat terhadapku berulang kali, bahkan fa'udayyiqu 'alal mar'atil ghadbanah, aku memberikan situasi yang sempit atau tidak beramah tamah lah terhadap perempuan yang sedang marah terhadap suaminya yang curhat kepadaku, wa ausi 'ala 'iyali ayyajuha litarji'a, dan bahkan aku wasiatkan, perintahkan kepada keluargaku di rumah untuk ayyajuha litarji'a, tidak menyediakan makanan, membuat dia lapar kemudian segera pulang menemui suaminya. Hal ini dilakukan Syekh Abdul Wahab Asy'arani karena pertimbangan apa? Memang menyuguh tamu itu baik, memang mendengar curhatan orang lain yang sedang keluh kesah itu baik. Akan tapi Syekh Abdul Wahab Asy'arani mempertimbangkan dampaknya. Dampaknya kalau itu diterus-teruskan, bahkan diberi ke lapangan, diberi uang, diberi jamuan yang baik, istri orang yang sedang curhat kepada kita, bisa jadi perempuan itu justru tertarik kepada kita, merasa nyaman dan semakin benci terhadap suaminya. Maka Syekh Abdul Wahab Asy'arani ingat betul pesan baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya tadi, man khabbaba zaujata mri'in aw mamlukahu
falaisa minna. Siapa saja yang mengganggu istri orang, nah ini kalau orang yang berakhlakul karimah, baik gangguan itu secara sengaja maupun sebenarnya tidak sengaja, sebagaimana menerima curhatan tadi, au mamlukahu, atau dalam konteks dulu adalah budak-budak milik orang lain, falaisa minna, maka tidak termasuk dari umatku. Ini yang dijaga betul oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani agar beliau tidak termasuk dari warning yang ada dalam hadis tersebut. Walhasil kesimpulannya, kita sebagai laki-laki tentu 1-2 kali atau bahkan ada yang sering menerima curhatan istri orang, istri teman, istri saudara. Ini harus hati-hati betul. Kalau kita mengingat sabda baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan dari Syekh Abdul Wahab Asy'arani yang disampaikan oleh muridnya Syekh Abdul Rauf Al-Munawi atau Al-Hafidh Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir ala Jam'is Shahir juz 6 halaman 160. Sebagaimana tadi kita sebutkan, maka kita sebagai laki-laki ketika menemukan curhatan itu harus penuh kewaspadaan, harus penuh kehati-hatian. Bisa jadi berangkatnya dari curhatan tentang ekonomi, curhatan tentang keluarga, tapi justru nanti ujungnya kita merusak rumah tangga orang lain, kita secara tidak sadar menjadi pebinor, perebut bini orang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.